Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Ikrimah Husnul Khotimah dari kelas 12 IPA 3, perwakilan dari kelompok 3 yang akan memaparkan mengenai materi titik stasioner dan jenisnya, yang merupakan mapel dari matematika peminatan. Adapun anggota kelompok 3 yaitu terdiri dari 7 orang. Ada Agus Mutakin, Ikrimah Husnul Khotimah, Saiful Dani Puja Paujia, Paristian Saputra, Wiranti Eka Pertiwi, dan Galang Fahri Sofyan. Adapun guru pembimbing kami yaitu Ibu Neneng Waluya MPD. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan materi, kita harus mengetahui pengertian dari materi yang akan dibahas itu sendiri. Adapun yaitu titik stasioner merupakan titik di mana fungsi berhenti atau berubah naik turun pada titik tersebut, sehingga jenis titik stasioner dapat dilihat dari garis bilangan turun pertama fungsi. Oke, sekarang kita masuk pada penjelasan materi. Nah, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep stasioner tersebut, yaitu jika fx diferensial di A dengan f aksen A sama dengan 0, maka FA merupakan nilai stasioner dan A, FA merupakan titik stasioner. Kita coba perhatikan ilustrasi di bawah ini. Terdapat grafik fungsi Y sama dengan Fx, di mana nilai stasioner adalah FA yang fungsi mula-mula naik atau sebaliknya menghasilkan titik stasioner F aksen A sama dengan 0. Nah, maka kemudian naik, maka akan mencapai nilai stasioner gradien yang jika dihitung nilainya akan menghasilkan 0. Nah, yang kedua, kita perlu memahami konsep jenis titik stasioner. Nah, titik stasioner dapat ditentukan dengan uji tanda F aksen X, yaitu jika titik stasionernya F aksen X yaitu mula-mula positif atau naik ke min atau turun, maka nilai baliknya yaitu titik balik maksimum. Sedangkan jika F aksen X mula-mula turun atau min, kemudian positif atau naik, maka titik baliknya yaitu minimum. Sedangkan jika F aksen X yaitu positif ke positif atau naik-naik, maka titik baliknya yaitu belok. Sedangkan jika F aksen X yaitu mula-mulanya negatif menuju negatif atau dari turun ke turun, maka titik baliknya yaitu belok. Nah, kita dapat menentukan titik stasioner ini melalui 4 konsep ini. Selanjutnya, adapun contoh soal yang ke-1 yaitu kita akan menentukan titik stasioner fungsi fx sama dengan cos 3x untuk 0 di antara x pi. Nah, adapun pembahasan dari contoh soal nomor 1 yaitu titik stasioner f aksen x sama dengan 0. Kita masukkan nilainya fx sama dengan cos x, sehingga menghasilkan
F aksen X turunan dari cos 3X yaitu min sin 3X, sehingga menghasilkan F aksen X min 3 sin 3X sama dengan 0. Nah, berapa sih sin 3X sama dengan sin 0 tersebut? Nah, kita dapat mencari pada kuadran 1 dengan cara 3X sama dengan 0 ditambah K dikali 360 menjadi X sama dengan 0 kuadrat ditambah K 120. Dari mana 120? 120 tersebut diperoleh dari 360 dibagi oleh 3. Nah, adapun dikalikan dengan K sehingga menghasilkan 0,1. Nah, adapun kuadran 2 sin 3X sama dengan sin 180. 3X sama dengan 180 ditambah K 360 menghasilkan X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 120 derajat, sehingga menghasilkan K 0,1 juga, sehingga diperoleh X sama dengan 60 derajat, 180 yaitu sama dengan 1/3 pi, pi. Nah, yang tadi itu 60 dan 120 itu dari mana? Yaitu dari 180 dibagi 3 dan 360 dibagi 3. Nah, maka nilai titik stasioner yang diperoleh adalah yang tadi 0,1, 1/3 pi, min 1, 2/3 pi, 1 dan pi, min 1. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Kita akan menentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi f(x) sama dengan sin 2x untuk 0x di antara 2 pi. Nah, adapun pembahasannya yaitu f(x) mempunyai nilai stasioner jika f(x) sama dengan 0, maka kita masukkan nilainya terlebih dahulu. Yang ini 2 cos 2x sama dengan 0, sehingga 2 cos 2x sama dengan cos pi per 2. Dihasilkan, maka 2x sama dengan x per 2 ditambah K dikali 2pi. 2pi sehingga menghasilkan pi per 4 ditambah K kali pi. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan pi per 4. Jika K-nya 1, maka X sama dengan pi per 4 tambah pi sama dengan 5 pi per 4. Atau cos 2pi sama dengan cos 3pi per 2. 2pi sama dengan 3pi per 2 ditambah K dikali 2x. Sehingga menghasilkan X sama dengan 3pi per 4 ditambah K kali pi. Nah, sehingga untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 3pi per 4. Jika K sama dengan 0, maka X 3pi per 4 ditambah pi menghasilkan 7pi per 4. Nah, sehingga kita dapat nilai stasionernya yaitu jika F 1/4 pi, maka sama dengan sin 2 kali 1/4 pi. Jika F 3/4 pi, maka sama dengan sin 2 kali 3/4 pi. Dan jika F
5 kali 4, dan jika F 5/4 pi sama dengan sin 2 kali 5/4 pi sama dengan 1, dan jika F 7/4 pi maka sama dengan sin 2 kali 7/4 pi menghasilkan sama dengan min 1. Nah, jadi fx mempunyai nilai stasioner fx min 1 untuk x sama dengan 3/4 pi dan x sama dengan 7/4 pi, dan nilai stasioner fx sama dengan 1 untuk x 1/4 pi dan x sama dengan 5/4 pi. Nah, selanjutnya untuk menentukan jenis stasioner maka kita buat diagram nilai f aksen x seperti gambar berikut. Nah, jadi menghasilkan dari positif 1/4 pi menjadi turun ke 3/4 dan naik lagi menjadi 5/4 pi sehingga menjadi min, turun menjadi 7/4 pi dan naik. Jadi dapat disimpulkan fx mempunyai nilai balik maksimum 1 untuk x sama dengan 1/4 pi dan x 5/4 pi, dan mempunyai nilai balik minimum min 1 untuk x 3/4 pi dan x sama dengan 7/4 pi. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga. Kita akan menentukan nilai y pada titik stasioner fungsi fx sama dengan 4 cos ditambah cos 2x untuk 0 derajat x di antara x 360 derajat. Nah, pembahasannya yaitu nilai stasioner f aksen x sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, fx sama dengan 4 cos ditambah cos 2x. F aksen x sama dengan hasil turunannya yaitu menjadi 4 min sin x ditambah 2 min sin 2x sama dengan 0. Nah, sehingga didapatkan menjadi f aksen x min 4 sin x dikurang 2 dikali 2 sin x cos x sama dengan 0. Nah, didapatkan f aksen x sama dengan min 4 sin x dikali 1 ditambah cos x sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari sin x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Nah, jika f 0 maka sama dengan, kita masukkan menjadi 4 cos 0 ditambah cos 0. Nah, itu adalah hasilnya 1. Jadi 4 ditambah 1 hasilnya 5. Nah, jika f 180 derajat maka sama dengan 4 cos 180 derajat ditambah cos 360 derajat. Nah, cos 180 derajat yaitu menghasilkan min 1. 4 dikali min 1 menghasilkan min 4 ditambah 1 sehingga menghasilkan min 3. Nah, jika f 360 sama dengan 4 cos 360 ditambah cos 720 derajat. Nah, yaitu dari cos 360 derajat menghasilkan 1 dan cos 720 derajat menghasilkan 1 juga. Maka 4 dikali 1
hasilnya 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, jadi nilai Y pada titik stasioner fungsi f(x) sama dengan 4 cos ditambah cos 2x adalah menghasilkan min 3 dan min 5. Nah, dari penjelasan pemaparan materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya jika kalian belum paham, karena kami akan memberikan jawaban, bukan harapan ya. Oke. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian, nah di sini ada latihan soal yang terdiri dari 3 latihan soal dapat kalian kerjakan. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya selaku perwakilan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada pemaparan yang kurang jelas dan keliru. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.